Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Timothy kita akan menjelaskan soal mind mapping dan visualisasi ilmu berdasarkan teknik integrasi. Baik, yang pertama itu ada pandangan paradigma integrasi dalam ilmu. Paradigma itu dapat dibawahi sebagai pandangan dalam suatu bentuk mekanisme dalam memandang terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi suatu hal dalam pemikiran. Paradigma tentang integrasi ilmu merupakan salah satu tipologi hubungan ilmu dan agama, sebagaimana tiga tipologi yang lain, yaitu tipologi konflik, defensi, dan dialog. Berdasarkan paradigmatik antara ilmu sekuler dan ilmu integralistik, bila dilihat dari teorinya tersebut, maka ilmu-ilmu sekuler diposisikan sebagai dalam sains dan ilmu integralistik sebagai ilmu revolusi. Terus ya, ini dimulai dengan adanya latar belakang. Ini dimulai dengan adanya dikotomi ilmu agama dan umum. Nah, dikotomi ilmu agama dan umum itu diantara terlibat dalam dikotomi ilmu pendidikan, yaitu diantaranya ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Yang hal tersebut telah terjadi sejak negara ini mengenal pola pendidikan modern. Dikotomi ilmu keislaman telah membawa dampak besar bagi semua aspek dan bidang pendidikan dalam masyarakat muslim, yang terkait dengan psikologi umat, tentang ilmu dan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan, dan umat pada umatnya. Ya, ada paradigma integrasi. Di sini ada paradigma fungsionalitas atau positivisme. Itu paradigma ini merupakan ilmu pengetahuan pertama dalam ilmu pengetahuan. Paradigma positivisme atau fungsionalitas ini adalah ini telah ratusan tahun menjadi pedoman bagi ilmuwan dalam mengungkapkan kebenaran. Positivisme atau fungsional selalu menerapkan pada generasi untuk memberikan kekuatan akumulasi pengetahuan atas fenomena sebab akibat. Pada paradigma ini, penjelasan dan deskripsi adalah hubungan antara logika, data, dan hukum, atau mungkin standar yang diperoleh. Lalu ada paradigma interpretif. Paradigma interpretif memandang bahwa ilmu sosial sebagai sebagai analisis sistematis atas socially meaningful action melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam latar alamiah, agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Penelitian tidak dapat terlepas dari konteks tertentu, misalnya dari aspek politik, kebudayaan, ekonomi, etnis, dan juga gender. Lalu ada paradigma postmodern. Paradigma postmodern ini hadir dengan kritik terhadap pandangan modernisme. Salah satu kritiknya adalah ide mengenai subjektivitas yang dipegang Teguh selama ini. Teguh selama ini menyebutkan kekuasaan ilmu sosial didominasi oleh subjektivitas. Ciri dari paradigma ini adalah hilangnya kedalaman dan hilangnya horizon waktu. Postmodern mengakui bahwa realitas tidak terbatas pada realitas fisik saja, tetapi realitas psikis dan spiritual. Nah, akan meliputi juga
realitas absolut, yakni realitas Tuhan. Pengetahuan rasional diperoleh dari pengalaman yang tidak dialami dengan berbagai objek dan peristiwa dalam lingkungan sehari-hari. Semua sadar ini hanya dapat eksis dalam relasinya dengan pengetahuan yang lain. Lalu kita bahas tentang pandangan paradigma integrasi dalam ilmu. Klasifikasi modern atau juga integrasi keilmuan dalam tradisi Islam dibagi menjadi beberapa model sebagai itu. Itu ada model IFIAS atau International Federation of Institute of Event Student. Nah, model ini menerapkan akal di bawah otoritas Tuhan yang berakibatkan bahwa tidak ada pemisahan antara saran Tuhan, saran dan tujuan sains. Keduanya tunduk kepada kriteria etika dan nilai keimanan. Lalu ada model ASAI, Academic Science Islam Malaysia. Academic Science Islam Malaysia ini dikembangkan sejak tahun 1970 oleh Academic Science Malaysia. Model ini menandakan bahwa ilmu tidak dapat dipisahkan dari prinsip Islam dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan petunjuk serta rujukan dalam kegiatan keilmuan. Lalu ada model Islamic Worldview. Model ini berangkat dari pandangan bahwa dunia Islamic World, merupakan dasar bagi epistemologi Islam secara menyeluruh dan integral. Model ini menggagas bahwa keilmuan Islam yang komprehensif dikembangkan dalam 4 pandangan. Itu ada iman sebagai dasar struktur dunia, ilmu sebagai struktur pengetahuan, fikih sebagai struktur nilai, dan kekhalifahan sebagai struktur manusia. Lalu ada model integrasi keilmuan berbasis fikih, berbasis filsafat klasik. Model ini mengatakan bahwa identitas integrasi ilmu keislaman adalah model menggali warisan filsafat Islam klasik serta memasukkan tauhid ke dalam semua teori mereka. Prinsip tauhid yang dimaksudkan adalah bahwa kesatuan Tuhan dijadikan sebagai prinsip kesatuan alam. Lalu yang terakhir adalah model ilmuwan berbasis fikih. Digagas dari Ismail Raja Al-Faruqi pada tahun 1982. Pemikiran integrasi berakar pada tradisi pemikiran ulama fikih dalam menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai puncak kebenaran. Pendekatan ini sama sekali tidak menggunakan warisan sains Islam, karena warisan tersebut tidak Islami dan tidak bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan pada mind mapping ini adalah paradigma dan teknik integrasi ilmu memiliki koneksi yang jelas terhadap pandangan berbeda pada ilmu umum dan ilmu agama sebagai integritas dan prinsip ilmu. Dalam Islam, paradigma dalam integrasi ilmu dapat disatukan oleh pemahaman antara ilmu umum dan agama. Hal ini merujuk kepada tanda-tanda yang dituliskan pada ayat Al-Quran dan dikombinasikan dengan beberapa pendapat mengenai ilmu. Oleh karena itu,
penerapan dalam integrasi ilmu dalam meminimalisir paradigma yang ada dilakukan dengan serangkaian teknik integrasi secara terstruktur sebagai pedoman bagi manusia. Baik, itu saja dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum.